Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauridul Hani. Saya pemateri pertama dari kelompok 3, di mana kelompok kami membahas tentang penyakit sistem reproduksi dan kelompok kami memilih penyakit HIV, di mana jurnal pertama yang kelompok kami temukan dengan judul Profil Kehamilan dan Hasil Bayi di Antara Terinfeksi HIV di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dengan penulisnya yaitu Yunita Indarti, Evi Yuni Hastuti, Nia Koniati, Bella Aprilia, Danang Pamungkas, Ariel Ciprion, Mega Ginting, Saiful Rizal, Citra Dewi, Lika Handayani, dengan nama jurnal yaitu Jurnal Keperawatan Indonesia terakreditasi Sinta 1 nomor 1 volume 52 tahun 2020. Di mana abstrak dari jurnal tersebut ialah infeksi HIV pada kehamilan merupakan masalah besar untuk masa depan bangsa. Virus ini dapat ditularkan ke bayi melalui kehamilan, persalinan, dan selama menyusui yang memerlukan deteksi dan intervensi dini. Ini adalah studi kohort retrospektif penularan vertikal HIV. Kriteria inklusi adalah wanita hamil dengan infeksi HIV yang menjalani perawatan antenatal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari Januari 2013 hingga Desember 2018. Data diambil dari rekam medis, registrasi HIV, dan hasil laboratorium, di mana data disajikan sebagai data deskriptif. Diagnosis HIV pada wanita hamil adalah penting karena pemberian ARV pada awal kehamilan secara signifikasi mengurangi penularan vertikal. Protokol profilaksis ARV penting untuk pencegahan infeksi HIV pada bayi. Di sini saya akan mereview jurnal yang kedua, di mana identitas artikelnya dengan penulis Emi Jenelwan 1 dengan judul Pengujian Ketentuan Anti Jamur pada Pasien HIV/AIDS pada perbandingan antara mesin otomatis dan mesin manual. Nah, nama jurnalnya yaitu Akta Med Indonesia J Item Med dengan terakreditasi Sinta 1 nomor 1 volume 48 tahun 2016. Jurnal ini kami melakukan uji perbandingan hasil pemeriksaan sensitivitas obat anti jamur antara Vitex Convex Mesin atau Biomerix Insphere 04,02 French dengan metode manual. Kesepakatan kategorik antara hasil pemeriksaan dengan kedua metode tersebut dinilai sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Kami juga melakukan pengukuran waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan kedua metode tersebut. Dapat 137 isolat kandida yang terdiri atas 8 spesies kandida dengan C. albicans dan C. dan glabrata sebagai spesies yang terbanyak pertama dengan pencapaian 56,2% dan yang kedua 15,3%, di mana secara berurutan sebanyak 2,56% C. albicans resisten terhadap fluconazole pada pemeriksaan dengan metode manual ini, namun tidak ditemukan resistensi terhadap fluconazole pada pemeriksaan dengan mesin Vitex. Seluruh spesies C. cruzi resisten terhadap fluconazole pada pemeriksaan dengan kedua metode tersebut. Pola resistensi C. glabrata terhadap fluconazole, voriconazole, dan amphotericin B yaitu secara berturut-turut sebanyak 52,4%, 23,8%, dan 23,8% pada pemeriksaan dengan metode manual. Dibandingkan dengan mesin Vitex yaitu berturut-turut sebanyak 9,5%, 9,5%, dan 4,8%. Dengan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil uji dengan menggunakan mesin Vitex ini lebih singkat dibandingkan dengan metode manual. Pada pengujian yang sudah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kategorik yang baik antara hasil pemeriksaan dengan metode manual dan mesin Vitex
itu kecuali pada spesies C. glabrata, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil uji dengan menggunakan mesin Vitex lebih singkat dibandingkan dengan metode manual. Jurnal ketiga dengan penulis Adiyatama, YM dan kawan-kawan dengan judul Pasien HIV putus sekolah di Indonesia, faktor terkait dan potensi hilangnya produktivitas. Nama jurnal Akta Medika Indonesia yang sudah terakreditasi Sinta 1. Nomor 3 dengan volume 48 tahun 2016. Abstraknya yang terdapat di abstrak, kami menganalisis data dari 658 pasien HIV dari sebuah database di sebuah rumah sakit rujukan utama di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia tahun 2007 sampai 2013. Pertama, kami menggunakan metode analisis regresi probit dan mengikut sertakan antara lain variabel berikut: status pasien, aktif atau dropout, CD4, cell count, TB, dan infeksi opportunistik atau IO. Status bekerja, jenis kelamin, pengalaman sebagai penasun, dan dukungan dari keluarga dan PERS. Kedua, kami menggunakan data tingkat dropout dari database kami yang tingkat penurunan CD4 cell count dari studi lain untuk mengestimasi produktivitas yang hilang akibatnya dropout, di mana CD4 cell count yang rendah diasosiasikan dengan probabilitas dropout yang lebih tinggi. Dukungan dari PERS, hidup bersama keluarga dan menderita TB diasosiasikan dengan probabilitas dropout yang lebih rendah. Produktivitas yang hilang pada tingkat nasional akibat dropout dengan area tingkat 4 cell count yang menurun dapat mencapai 365 juta US dollar menggunakan upah rata-rata. Kesimpulan yang pertama, karena tingkat CD4 cell count yang rendah diasosiasikan dengan probabilitas dropout yang lebih tinggi, kami merekomendasikan untuk mengoptimalkan pemberian ARV dini pada tingkat CD4 cell count yang lebih tinggi, melibatkan pemberian layanan HIV di tingkat komunitas. Kedua, kemungkinan keluarga dan PERS harus diperkuat untuk mendukung kesuksesan dari perawatan. Ketiga, dropout dari layanan ART akan menyebabkan kehilangan produktivitas yang besar. Sekian dari review jurnal dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah profil jurnal yang kami gunakan pada review kali ini. Ketiga jurnal kami dapatkan dari Akta Medika Indonesiana. Bisa dilihat di situ dengan Sinta skornya, Sinta S1, terus terindeks dengan Scopus dan Garuda.